Iya, jadi kiamat udah ngakui sendiri bahwa doktrin Katolik itu doktrin baru, jadi kiamat yang paling tua. Pokoknya ortodok itu yang paling tua, teman-teman. Makanya aku bilang kan ya, mereka itu masih debat. Orang Katolik sama ortodoks itu masih debat. Jadi Katolik nganggap ortodok itu sebagai skisma. Menurut Katolik, apa namanya, Holy Spirit itu from the Father through the Son. Tapi kalau menurut si ortodoks, dari Roh Kudus itu from the Father, dan juga the Word itu from the Father. Itu aja masih berbeda gitu, masih ribut-ribut mereka. Tuhan mereka itu belum final, teman-teman. Katolik sama Ortodoks ini belum final, terus masih kontok-kontokan. Nggak ada gunanya kita bahas masalah ketuhanan, kawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kau bilang saya Wanes. Saya ini Islam, bro. Agama saya Islam. Kalau kamu kan Kristen, tapi Kristennya ini kamu takut jadi apa? Kamu takut jadi Wanes. Kau bilang Yesus dari sorga, tapi dagingnya dari bumi. Kan lucu. Yesus dari sorga, tapi dagingnya dari bumi. Lucu sekali. Kemudian poin yang ketiga, semua pertanyaan kamu saya nggak jawab. Gini bro, kalau apple to apple, kamu juga jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan kamu nggak pernah jawab, karena nggak bisa dijawab. Karena itu makanya apple to apple saya nggak jawab juga. Nah, jadi Tuhan kamu itu kan kau bilang sistemnya seperti monarki. Aduh, kok Tuhan macam apa itu? Masa Tuhannya pakai sistem monarki gitu loh? Kalau Tuhan itu satu, dia nggak bersistem kayak monarki. Kok Tuhan kok monarki sistemnya? Dalam Torah itu dikatakan apa? Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel Hashim Elohim Hashim Echad. Hashim itu cuma satu, nggak usah pakai monarki. Kenapa kau pakai monarki? Karena ada Yesus. Yesus itu dia punya kodrat manusianya. Gara-gara itu makanya ada Tuhannya pakai monarki. Kan begitu. Ada Tuhannya, ada tingkat-tingkatnya. Benar nggak bro? Tuhannya punya tingkat-tingkat. Oke, waktunya habis. Berganti. Silakan, Bang Kiamat. Oke, boleh diperbesar. Oke, sebentar, saya bukakan. Jadi kalau Demian nggak paham apa arti dari monarki, ini prinsip dari sang Bapa itu adalah sang sumber dia. Mulai. Jadi sang anak itu dia yang ada di dalam sang Bapa dan Roh Kudus yang ada di dalam sang Bapa. Artinya karena hanya ada satu Allah saja, tidak mungkin ada yang di dalam diri Allah yang bukan Allah. Makanya itu benar yang dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Jadi pasti yang ada di dalam diri Allah itu Allah. Makanya dikatakan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kalau Anda mau membahas, kalau Anda bisa bahas tentang gramatikal di situ, ayo kita adu gramatikalnya. Yohanes 1 ayat 1. Tidak bisa di situ terbantahkan. Justru di Islam ini masih bingung. Firman Allah dikatakan kekal. Tapi kalau ditanya firman Allah apakah Allah? Bukan Allah, firman Allah bukan Allah. Berarti firman Allah yang kekal ini selain daripada Allah, karena ada yang kekal selain daripada Allah. Coba paham nggak ini kira-kira Demian? Pasti nggak paham karena IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, tetapi ketika kekristenan memahami bagaimana Allah yang satu yang memiliki firman dan memiliki roh, di situ bukan tiga Allah. Kalau tiga Allah itu terpisah. Bapa terpisah sendiri, anak di luar dari sang Bapa, Roh Kudus di luar dari sang Bapa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Ketika aku yang datang dan keluar dari Bapa, Yohanes 8 ayat 42, tetapi dia mengatakan apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Saya hafal ayatnya. Kenapa? Karena IQ saya 136, nggak mungkin saya nggak hafal. Itu ya. Terus Demian ini, Demian selalu halusinasi. Nanti saya tunjukkan mazhab-mazhab Islam. Kamu jangan halusinasi Demian. Antara Sunni dengan Syiah itu perang, mereka bunuh-bunuhan tuh di Syria sono. Bahkan Arab Saudi itu menyerang Yaman, sesama Islam perang. Perkara apa di dunia ini perang-perang ini? Perkara Sunni sama Syiah tuh. Kamu lihat tuh. Jadi saya pastikan dari 8 dari 10 itu antara Sunni sama Syiah yang perang di dunia ini. Terus juga paham dari orang-orang Wahabi, orang-orang Arab Saudi. Muhammad itu mengembara di Arab Saudi. Bang Kiamat boleh ganti? Habis. Bang Kiamat. Ya lanjut. Dikasih kalau 3 menit gimana? Berani nggak Demian? Iya. Bentar, Demian. Apakah ya kasih 3 menit aja? Sih oke aja sih 3 menit 20 menit. 3 menit sepakat ya, Demian. Answer. Iya. Oke, kita mulai. Siap. 3 menit ya. Iya. Jadi saya tidak pernah menemukan si Sunni sama Syiah berperang. Kemudian yang Sunni ini berkata begini, Allah itu punya 3 pribadi. Atau misalkan firman itu keluar dari Bapa dan juga Roh Kudus keluar dari Bapa. Nggak pernah ada. Antara orang sesama Islam itu bukan masalah ketuhanan. Tuhan itu 3 pribadi atau enggak ada, bro. Kalau tanya sama orang Sunni, Tuhan itu berapa? Qul huwallahu ahad. Tanya sama orang
Sia maupun Sunni, dua-duanya jawabannya sama, nggak ada ibaratnya yang satunya 3 pribadi, yang satunya bidat, yang satunya Roh Kudus keluar dari Bapa, tapi yang satunya Roh Kudus keluar dari Bapa dan juga Anak. Yang mana yang betul? Di Islam nggak ada Tuhan itu 3 pribadi, bro. Coba kau tanya sama orang-orang Islam, ada nggak Tuhan itu 3 pribadi? Nggak ada. Tapi kalau di Kristen, Tuhan itu ada 3 pribadi dan 3-tiganya berbeda, pahamnya berbeda. Orang Protestan sama Ortodoks beda. Orang Ortodoks sama Katolik juga beda. Jadi mana yang betul teman-teman ya? Nanti kalian bisa mikir aja sendiri. Kemudian penjelasan masalah firman. Firman itu apa sih, bro? Firman itu kan artinya kan kata-kata. Kalau saya nggak ngomong kan saya nggak punya, suara saya nggak ada. Contoh nih, saya nggak ngomong nih 1 menit nih. Tadi ada nggak firman? Saya nggak ada. Kata-kata saya nggak ada. Firman itu cuma kata-kata. Jadi lucunya ketika kau gunakan paham firman itu adalah Allah, kau kutip dari Yohanes 1 ayat 1, itu pemahamnya itu mirip Plato, bro. Kau pernah baca tulisan Plato nggak? Itu sama tuh, bro. Pada mulanya adalah firman, in arkein logos, kai logos dan seterusnya. Itu pemahamannya Plato, filsafat-filsafat Yunani. Nggak usah kau campurkan, bro. Kemudian apa lagi ya? Pertanyaan saya kan lu nggak bisa jawab kan pertanyaan saya. Jadi saya memaksa kau jawab pun ya sampai kapan pun nggak bisa, karena kita tahu bahwasanya Yesus atau Isa itu baru muncul 2000 tahun yang lalu. Jadi orang-orang sebelumnya, sebelum Yesus itu nggak ada yang mengenal Yesus. Tuhan mereka juga namanya bukan Yesus. Orang Yahudi Tuhannya namanya YHWH. Yesus itu nama pasaran. Bahkan sejak perjanjian lama Yesus itu sudah ada. Jangan kalian bilang Yesus itu di perjanjian lama nggak ada, kalian salah. Yesus itu sudah ada, tapi Yesus itu nama manusia, nama muridnya Musa. Tapi saya nggak tahu ya kenapa bahasa Indonesia tuh mereka rubah-rubah tuh. Nah, satunya namanya Yosua, satunya namanya Yesus. Kan dibedakan nih, tapi bahasa Ibrani dua-duanya sama tuh. Yesus, Yehosua dua-duanya. Bahasa Yunani juga sama, Yesus binon sama Yesus Kristus. Dua-duanya sama tuh. Jadi mereka mau membedakan antara nama Yesus sama nama Yosua. Nama Yesus nama pasaran, bahkan ada pemain bola namanya Yesus. Waktu habis, Demian, waktu Anda sudah selesai, brother. Oke, bentar aku buka dulu kamera. Hancur, nggak bisa jawab semua pertanyaan. Mulai ya. Mulai ya, kiamat. Iya. Hancur ya Islam ya. Demian, kamu kalau bilang di Islam, itu masalah ketuhanan kami final gitu. Ngawur kamu ngomong final. Ini kamu lihat dulu nih taris dari hadis Ibnu Abbas nih. Telah menceritakan pada kami Hamad bin Salama dari Qatada, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah bersabda, aku melihat Robku dalam bentuk pemuda Amrat berambut keriting dengan pakaian berwarna hijau. Ini makanya ini sumbernya nih, mereka sampai nunjukkan kitabnya juga nih. Ini judulnya apa? Salafi Tobat. Ini karena orang Wahabi, orang-orang Arab Saudi pandangannya Allah itu rambutnya keriting laki-laki, Demian punya tuyul Allahmu itu. Laki-laki di sini. Makanya dikatakan surah 6 ayat 101. Bagaimana mungkin Allah bisa punya anak kalau Allah nggak punya istri? Jadi Allah Anda itu laki-laki. Perhatikan itu tekstual loh. Ya, jadi Allah nggak bisa punya anak kalau Allah nggak punya istri. Terus ini lagi saya tunjukkan, ini bahasa Arab semua ya, pastinya teman-teman nggak ngerti. Nih saya tunjukkan ini artinya apa. Nih lihat nih. Ketika Tuhan ingin menciptakan dirinya, waduh, tubuhnya Allah ciptaan ternyata teman-teman. Terus dia menciptakan kuda, dari kuda. Berlari kencang dan mereka berkeringat, maka Allah menciptakan dirinya dari ras tersebut. Astagfirullah. Jadi fisiknya Allah dari keringat kuda, fisiknya Allah ciptaan yang rambutnya keriting, yang pemuda Amrat. Itu faktanya, Demian ya. Terus saya tunjukkan lagi, ini Anda nggak tahu menau Anda tentang Islam ya. Ini saya tunjukkan kitabnya nih. Jangan bilang, wah itu PDF, kelihatan orang nggak pernah belajar Anda itu. Nih, Imam Az-Zahabi Al-Arsisi nggak sana Allah. Tadi kan Anda ngomongnya kan Allah kan. Terus yang menarik ini sebelum lupa ya. Tadi Anda bilang firman itu nggak ada. Kalau Anda diam, firman nggak ada. Berarti Anda Mu'tazilah. Rusak ini orang-orang api, rusak akidahnya, dihajar sama Demian. Padahal orang api itu paling benci sama orang-orang yang mengatakan firman Allah itu adalah ciptaan. Orang Mu'tazilah.
Karena orang-orang Asy'ari mengatakan ini, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena di situ ada firman Allah. Jadi firman Allah ketika dikatakan makhluk oleh Demian sama saja menampar mukanya gurundanya, yaitu Zuma, yang membiayai Demian kehidupannya dia itu. Parah banget kamu. Ini lihat nih, Allah dipangku oleh 4 orang malaikat. Allahmu ini baby atau gimana sih? Ya, terus lagi di sini orang Syiah mengatakan Al-Quran itu palsu. Bayangkan Quranmu sekarang itu palsu kata orang Syiah. Ayo. Waktunya habis. Oke, gantian Demian. Oke. Iya, kalau masalah kitab palsu. Kita mulai dulu waktunya Demian ya. Demian, start from here ya. Oh ya, belum. Lanjut. Bicara. Kalau masalah kitab palsu di Ortodoks itu kitabnya lebih banyak dari Katolik. Katolik kitabnya lebih banyak dari Protestan. Protestan kitabnya tidak lebih banyak daripada Katolik dan juga Ortodoks. Jadi Ortodoks ini kitabnya yang paling banyak daripada tiga-tiganya. Jadi pertanyaannya kalau misalkan Anda tadi mengatakan palsu kitab siapa yang palsu? Bahkan kamu nuduh orang Yahudi kan kitabnya palsu. Artinya memang bahwasanya kitab kalian itu memang udah palsu. Dari zaman ke zaman itu memang udah dirubah-rubah sama manusia, maka benarlah kata Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah hadis yang tadi kau berikan. Hadis itu ada doif, kemudian ada yang sohi. Jadi hadis yang kau tunjukin itu kan rata-rata kan doif, hadis-hadis palsu dan lain-lain yang tadi kau tunjukkan. Ngapain saya jawab itu gitu loh. Kalau mau tunjukin hadisnya sohi, jangan yang kau bacanya yang lain-lain. Jadi saya nggak perlu jawab itu. Kemudian yang ketiga, masalah Tuhan itu nggak punya istri. Ya, memang Tuhan itu kan nggak punya istri. Kalau di Katolik sama Ortodoks itu Bunda Maria itu sebagai Theotokos. Theotokos itu artinya Bunda Allah. Jadi Maria ini dapat gelar juga Theos gitu loh. Bayangkan. Jadi ada Theos Bapa, ada Theos Tokos, sama ada Theos Anak. Jadi kita bisa bayangkan kan kalau misalkan ada Theos Ibu, Theos Bapa, kemudian ada Theos Anak. Berarti kan itu udah menjadi penghinaan bagi Tuhan. Manusia saja diberikan gelar Theos Ibu loh, Theos Ibu. Kalau misalkan kau bisa bantah, silakan kau bantah bro, Theos Ibu. Jadi masalah ketuhanan yang sedang kita baca, yang sedang kita bahas, dari tadi itu kau nggak bisa jawab kawan. Masalah tentang Tritunggal, kenapa di Kristen itu sampai sekarang itu masih berdebat masalah ketuhanan? Karena mereka itu buat doktrin sendiri. Kalau di Islam Tuhannya satu ya satu aja. Kalau penafsiran masalah Tuhan itu dia punya tubuh atau enggak, seperti Mu'tazilah. Tapi Tuhannya tetap satu. Kalau kamu kan enggak, kalau Wanes kan enggak percaya Tuhan itu 3 pribadi. Kalau Kiamat percaya Tuhan itu 3 pribadi. Kemudian Unitarian juga enggak percaya Tuhan itu 3 pribadi. Jadi ada Tritunggal, kemudian ada adiknya Wanes, kemudian ada adiknya lagi Unitarian. Bahkan kalau kita mau katakan ya Unitarian yang lebih logis teman-teman, karena Yesus ciptaan. Yesus memang bukan pencipta karena dia manusia. Bahkan Yesus mengakui sebagai utusan Yohanes 17 ayat 3. Nggak ada dasarnya bro. Jadi antara Tritunggal, Wanes, dan Unitarian, mendingan kalian konsili lagi bahas. Nggak usah sesama beda doktrin lah. Sesama Tritunggal aja. Waktunya habis. Antara Katolik dan Ortodoks. Waktunya habis, brother. Gantian. Yuk. Bentar, aku diperbesar dulu. Sebentar, saya buka dulu ya kameranya. Oke. Wah, ini bunuh diri ini orang. Sebentar ya, sebentar. Saya inikan dulu. Mana aliran? Oh, ini mazhab. Nah, ini bentar ya. Ini saya bukakan dulu datanya. Ini soalnya saya nggak biasa tanpa data ya, cuman modal cerita. Jadi, saya tadi sudah mendapati Demian ini pandangannya itu adalah Mu'tazilah. Mulai jadi, ya, Bang? Mulai. Oke. Iya, mulai. Nah, jadi kenapa Demian mengatakan dia sepakat dengan Unitarian? Karena Unitarian mengatakan firman Allah itu adalah ciptaan. Ini semakin menegaskan kalau Demian ini adalah bidat dari Islam. Jadi Islam udah bidat nih. Yahudi mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila. Saya bisa nunjukkan dalilnya. Coba Demian berani nggak bantah kalau Muhammad itu gila? Dikatakan gila oleh orang Yahudi. Pasti dikatakan gila itu. Ya. Terus dan itu tertulis juga di dalam Quran, ya. Di dalam surah Al-Hijr ayat 6. Di ayat 12-nya di situ Allah yang ngomong Muhammad gila. Kan paham ini. Ya.
Dan Demian ini ternyata bidat teman-teman, karena mengatakan kalau firman Allah itu pernah nggak ada. Kalau pernah nggak ada berarti itu ciptaan. Nah ya, jadi saya nggak perlu ngajari Anda gimana nih cara memahami hal itu, nggak mau saya, nggak mau. Biarin Anda itu jadi bidatnya Islam aja. Walaupun saya bisa jelasin itu ya. Oke, terus lanjut ini. Orang Syiah mengatakan Quran itu palsu nih. Dikatakan Al-Quran yang ada pada kaum muslimin saat ini adalah Al-Quran yang telah diubah oleh para sahabat. Makanya Fatimah itu dibunuh oleh Umar dan Abu Bakar. Saya bisa nunjukkan di dalam kitab Al-Hili itu. Ya, itu makanya Sunni sama Syiah perang tuh. Lah yang menarik, Demian ini menuhankan Muhammad nih konsepnya nih. Dari Ibnu Arabi dan Al-Jili ini sama-sama sepakat bahwa Muhammad ini adalah fokus penampakan dari Tuhan. Makanya dikatakan insan kamil yang merujuk kepada Muhammad ya. Ini saya bisa tunjukkan di atas nih. Insan kamil ini merujuk pada Muhammad ya. Di sini dikatakan sebagai apa? Sebagai pengganti atau substitut dari Allah, baik dari segi zat maupun sifatnya. Jadi Muhammad sifatnya sifat Allah, zatnya Muhammad adalah Allah. Padahal dikatakan tidak ada yang serupa dengan makhluknya, tapi di dalam pandangan Islam Muhammad adalah tajalli Allah atau Allah itu sendiri. Makanya di dalam surat 33 ayat 37 Allah belum ngasih tahu Muhammad bahwa Muhammad bisa ngambil anak mantunya, tetapi Muhammad sudah terlebih dulu tahu akan hal itu. Makanya kalau Anda mau bantah-bantah tuh surat 33 ayat 37 tuh, kamu buang aja tuh gimana tuh kalau nggak bisa bantah. Nih, terus surah 50 ayat 30, ini saya tunjukkan ini dari Al-Muyassar. Ini adalah tafsiran dari Arab Saudi teman-teman. Al-Muyassar. Ya teman-teman bisa cek juga. Di sini di surah 50 ayat 30 dikatakan apa? Bahwa telapak kaki Allah itu di neraka. Demian. Allah punya kaki di neraka. Ini kata orang Wahabi. Nah bagaimana Anda punya Tuhan di dalam neraka? Kapan keluarnya dia dari neraka? Masa Anda mengikut Allah dalam neraka? Makanya benar surah 19 ayat 71 umat Islam semua masuk dalam neraka. Ya selesai. Oke. Ya sabar. Coba di kolom besar. Oke. Oke, mulai ya Damian. Iya oke. Yang pertama kalau masalah gila itu bahkan Yesus juga dikatakan sebagai gila. Anda bisa baca Markus 3 ayat 21. Kemudian bahkan bukan cuma gila. Bahkan dalam Galatia 3 ayat 13 Yesus dikatakan sebagai terkutuk gitu. Dengan matinya dia sebagai di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13 gimana ya? Jadi Yesus dikatakan sebagai terkutuk dalam Galatia 3 ayat 13. Dia mengambil jalan yang dilalui oleh orang-orang terkutuk. Yang pertama. Kemudian masalah data yang tadi kamu berikan itu kan rata-rata dari PDF. Kalau dalam Islam sendiri, nggak ada orang Islam itu yang mengimani bahwa Muhammad itu adalah Allah. Nggak ada. Dalam keislaman, Tuhannya itu adalah Allah, Rasulnya adalah Muhammad. Sedangkan di dalam Kristen, Tuhannya adalah Bapa, Tuhannya adalah Anak, Tuhannya adalah Roh Kudus. Ada 3 Tuhannya. Jadi Tuhan tertinggi, Tuhan Bapa, Sang Sumber, mengutus Tuhan Anak. Kemudian melalui Sang Tuhan Anak inilah, Tuhan Anak mengutus Tuhan Roh Kudus. Jadi Tuhannya saling ngutus. Kalau Tuhan itu satu, Tuhan itu nggak mengutus. Karena dia cuma satu, bagaimana mungkin saya mengutus diri saya sendiri? Nggak mungkin. Tapi kalau Tuhannya ada 3, maka itu namanya, tapi kalau Tuhan satu tapi saling mengutus, itu namanya koplak. Kalau Tuhan satu nggak mungkin mengutus dirinya sendiri. Jadi bahkan Yesus sendiri di dalam perjanjian baru mengatakan bahwa dia itu adalah utusan dari Bapa. Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah melihat rupanya. Jadi Bapa itu adalah yang mengutus Yesus, rupanya nggak ada. Itu yang Tuhan. Kalau Yesus kan kelihatan. Kalau dalam keyahudian Tuhan itu nggak kelihatan. Kalau misalkan kamu nyembah Tuhan rupanya manusia, kamu avodasara. Dalam teologi Yahudi Tuhan itu nggak berupa manusia. Karena di Torah udah menegaskan bahwa Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Kalau kamu kan avodasara. Di dalam Islam itu apa namanya Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya, Tuhan kita itu cuma satu. Hanya saja pemahaman tentang Allah yang satu itu yang kemudian ada banyak tafsiran, tapi kalau kalian tuh enggak. Masalah dasar aja, dasar Tritunggal aja berbeda-beda kok. Jadi kalau orang Islam patokannya adalah Al-Quran. Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, ada dasarnya. Tapi kalau kamu kan enggak ada dasarnya, coba kamu bilang kamu Tritunggal. Kalau Wanis kan ada dasarnya. Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu satu. Kalau Tritunggal kan enggak ada. Coba mana ayatnya di perjanjian baru ada ayat tentang Tritunggal. Bahwasanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, enggak ada. Wanis ada dasarnya, Islam ada dasarnya, ada dalam kitab sucinya. Tapi kalau Tritunggal itu doktrin karang-karangan.
doktrin di luar kitab suci karena nggak ada ayatnya, kemudian kau imani sebagai kebenaran, tapi Yesus nggak ngajarin itu. Waktunya habis, Demian. Oke, Bang Kiamat. Oke, sebentar, aku buka dulu kameranya. Ini Mu'tazilah ya. Demian, julukannya Demian, sekarang Demian, sang Mu'tazilah ya. Karena kalau debater itu kalau udah langsung salah, wah udah rusak ini akidah Islam ini. Jadi diajarkan oleh Demian, firman Allah itu pernah tidak ada. Buset. Parah. Waktu mulai ya? Ya, boleh dimulai. Ya, firman Allah pernah tidak ada dikatakan oleh Demian. Demian adalah seorang Mu'tazilah, orang-orang api ya, ditantang sama Demian karena paham Demian firman Allah pernah nggak ada. Orang api mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Demian bilangnya apa? Al-Quran adalah makhluk karena firman Allah pernah nggak ada. Itu karena perkataan Allah itu baru ada ternyata. Hancur. Aduh ini. Terus dia bilang, siapa itu yang jatuh? Aduh. Kiamat. Padahal saya tadi nggak bilang firman Allah itu pernah nggak ada loh. Jangan nge-report teman-teman. Sebentar Demian. Kali itu di bawah tuh fair lah. Jangan nge-report kayak anak kecil tahu. Iya. Orang lagi belajar ini. Kalian yang debat. Aku. Iya. Kepanasan orang ini di bawah. Aneh. Lucu. Jangan nge-report lah. Dewasa sedikit kenapa? Brengsek. Dia pakai data palsu kali PDF soalnya. Demian, nggak usah ikut dulu. Kau kan sebagai yang debat di sini. Bukan masalah PDF. Lu aja dari tadi modal bibir tahu. Maka teman-teman itu dari bawah. Kalau data saya kan di otak saya. Ganti akun aja. Iya, ganti aja akun bang. Seberapa besar sih otak lu? Teman-teman lu nggak fair malah sawahnya. Saya pakai satu HP, jadi saya nggak bisa buka. Ya, apa-apa. Tadi kan Kiamat mau aja. Ya udah gas terus. Tadi kan saya nggak mau debat, mau nongkrong aja. Dia kan yang ngajak debat, wong saya nggak ada, saya nggak pakai 2 HP. Ya, lu kalau nggak ada. Alhamdulillah, akun saya masih banyak, puji Tuhan. Ayo lagi adik, ya. Bentar. Aku buka dulu kameranya. 1 menit lebih ya, udah 1 menit lebih. Lucu loh, mereka ini nggak dewasa. Tadi 47 loh tadi. Tadi terakhir 47 itu pun udah jalan itu. Ya, 1 menit lebih tadi. Enak aja udah 1 menit tadi berapa Kak Bu Keri? Belum loh, masih 47 detik loh, orang aku baru ketawa-ketawa kok. Jangan bohong lah Islam. Oh, udah saking takutnya bohong Anda ini gimana sih? Kalau nangis itu di pojokan ya. No, baru 33 tuh. Di 47 dulu nanti baru Kiamat ngomong ya. Tadi sebenarnya itu bukan 47 tapi sempat jalan, cuman nggak apa-apa lah. Ya, gini aja, nggak usah pusing dimulai dari awal, nanti lu diamin juga dari awal lagi. Gua tambahin aja kekurangannya, nggak usah pening yang kayak gitu tuh. Oke. Lanjut. Udah ya. Jadi 2 menit 13 detik Kak. Kan dikurangi 47 ya, 3 menit kurangi 47. Jadi 2 menit 13 detik. Oke? 2 menit 13 detik, oke ya? Nanti aku di stop. Kita mulai dari sekarang. 2 menit 13 detik, nanti baru up lagi 3 menit. Oke, lanjut. Jadi Demian ini mengatakan firmannya tadi, perkataan itu adalah firman. Jadi ketika Demian diam tadi dikatakan, aku diam nih, kan perkataanku nggak ada kan? Makanya di situ dikatakan, ini saya tulis loh, sampai saya tulis firman nggak ada itu. Makanya ketika firman itu pernah nggak ada, itu dikatakan sebagai pandangan Mu'tazilah. Anda nggak usah ngeles, Anda itu udah analogi Anda tadi tentang suara. Jadi pernah ada diem, suara Anda ini nggak ada, suara itu adalah firman. Berarti firmannya Allah ini pernah nggak ada, itu Mu'tazilah Demian. Ya luar biasa ini, bidat Islam. Lihat, orang-orang api dipermalukan yang ngasih duit kepada Demian. Ternyata firman Allah adalah ciptaan. Jadi Allah yang harusnya adalah Tuhan yang kekal dengan firmannya, sama Demian dibilang makhluk. Jadi kalau ada yang makhluk di dalam diri Allah, berarti Allah adalah makhluk. Kabar baiknya Demian nyembah makhluk itu. Terus dia bilang nggak ada yang nyembah Muhammad. Muhammad bukan Allah. Di dalam Bukhari 3394 Muhammad itu disembah oleh para sahabat. Bahkan kencingnya, darahnya, ludahnya Muhammad, dahaknya, rambutnya semua dikultuskan. Bahkan sampai ludahnya Muhammad dimakan. Kamu kalau ngiyel tak bukakan dalilnya satu persatu. Jadi Islam ini penyembah Muhammad, cuman nggak ngaku aja. Padahal Muhammad itu adalah Allah, tajali Allah. Tadi sudah saya tunjukkan dalilnya. Ya, Anda belajar lagi kalau nggak ngerti Ibnu Arabi, Al-Jili, belajar lagi deh. Ya,
Jangan gara-gara kamu nggak ada ilmu apa-apa kamu bilang itu kan PDF. Aduh, debater kualitas kayak begini. Pantesan Anda Islam karena nggak punya kualitas apa-apa, Demian. Nih, pemahaman Muhammad adalah Allah itu sesat. Loh, sampai ada fatwanya dari MUI. Jadi Islam cakar-cakaran. Muhammad dikatakan sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Bagaimana mungkin yang sudah ada di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada, sampai Allah sendiri sampai sungkem sama Muhammad. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad maka aku tidak akan menciptakan segala sesuatu. Itu adalah hadits qudsi kalau Anda. Oke, waktunya habis Bang Kiamat. Demian. Oke. Iya. Bentar. Kita mulai sekarang, silakan. Demian. Oke. Yang pertama saya tadi tidak mengatakan bahwasannya firman Allah itu nggak kekal, sama sekali nggak ada. Jadi kiamat ini dia mau nipu para penonton di sini. Yang tadi saya katakan adalah ketika saya nggak ngomong, maka perkataan saya nggak ada. Nah, contohnya gitu. Saya tadi nggak ngomong, kalian dengar nggak perkataan saya kan nggak ada. Jadi firman itu berasal dari bahasa Persia. Firman itu ya perkataan, firman itu ya kata. Kalau saya nggak ngomong ya kata-kata saya nggak ada. Saya nggak bilang firman Allah itu nggak kekal. Kalau dalam Islam sendiri ada kalam nafsi, ada kalam lafsi. Kalam lafsi itu dikatakan sebagai ciptaan. Seperti contoh sekarang saya lagi ngomong, atau alfabet bahasa Arab, atau buku Al-Quran itu sendiri itu ciptaan. Jadi ada kalam lafsi, ada kalam nafsi. Itu yang pertama. Kemudian, kau bilang saya Mu'tazilah. Saya bukan Mu'tazilah, bro. Kau dari tadi framing aja, kau itu yang wanes. Kau wanes, tapi kau nggak mau ngaku. Kenapa? Karena kau itu nyembah Tuhan, yang dimana Tuhan itu ada kecil besarnya. Jadi kodrat kemanusiaan Yesus itu kan nggak maha kuasa tuh. Makanya kan Yesus berkata apa? Bapa lebih besar daripada aku. Kemudian kau mengambil kesimpulan bahwasanya itu bukan kodrat keilahiannya. Jadi dalam diri Yesus itu ada dua kodrat, ya kan? Jadi ada maha kuasanya, kemudian ada lemahnya. Jadi Tuhan ini kerasukan, Tuhannya kerasukan. Tuhannya ada lemahnya, kemudian Tuhannya itu ada kuatnya begitu. Jadi kalau kau bilang saya itu Mu'tazilah, ya kebalik, kau itu yang wanes. Karena kalau kau ngutip Daniel pasal 7 tentang anak manusia, bahkan di situ itu kan dikatakan sebagai seperti manusia, artinya dia bukan manusia, kau wanes. Kemudian dia datang dari surga, itu wanes pemahamannya, bukan Tritunggal. Jadi kalau kau wanes, kau kalau nggak mau jadi wanes, mendingan kau jadi Unitarian aja. Karena kalau jadi wanes kau jadi gila, kalau kau jadi Unitarian ya kau agak sedikit waras lah. Kemudian masalah Tuhan itu Allah itu rambutnya keriting, itu kan hadisnya kan doif. Tapi kalau kita ngomong Yesus itu orang Yahudi, teman-teman. Kalau orang Yahudi itu rambutnya emang keriting, orang Yahudi. Rambutnya itu ikal. Kau pernah lihat nggak orang-orang Yahudi asli? Pernah nggak kalian lihat orang-orang Yahudi asli? Dia kan percaya Yesus ini kan memang orang Yahudi benaran. Jadi Yesus itu dagingnya itu kan dari Maria. Ciptaan dagingnya, artinya dagingnya itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu kulitnya adalah sawo matang, ada yang hitam, kemudian keriting rambutnya. Jadi Tuhan kamu itu keriting sebenarnya kalau orang Yahudi asli original, bukan campuran Eropa ya. Rambutnya itu ikal keriting. Jadi kau nggak usah lah hina-hina Tuhan kamu kayak gitu, bilang keriting. Yesus emangnya nggak keriting? Kan orang Yahudi. Kemudian framing kau Muhammad adalah Tuhan. Di Islam nggak ada tuh Muhammad adalah Tuhan, framing kau doang. Oke. Aku buka dulu kameranya. Demian, Anda tadi mengatakan pernyataan yang blunder ya. Ketika Anda diam, maka firman atau Bang firman Kiamat, Allah. kita mulai ya. Bang Kiamat, kita mulai ya. Ya. Oke. Jadi ketika Anda diam, firman Anda itu nggak ada atau perkataan Anda nggak ada. Itu sudah pernyataan Mu'tazilah. Nggak usah ngeyel deh, nggak usah ngeyel. Itu udah pernyataan Mu'tazilah. Kamu belajar lagi ya. Terus kamu tadi mengatakan bahwa buku Al-Quran itu, tahu, semua orang tahu Al-Quran itu buku. Kamu mengatakan itu makhluk, itu udah blunder. Nih saya tunjukkan. Nih, ini dari muslim.org.id. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Kamu katakan buku Al-Quran itu adalah makhluk, kena lagi kamu di sini Mu'tazilah. Harusnya kamu bilang gini loh, saya kasih tahu, buku Al-Quran yang ada di situ kalam nafsinya itu bukan makhluk. Kalau kalam nafsinya, kertasnya itu baru makhluk. Nah yang jadi pertanyaan, kamu tadi udah mengakui kalam nafsi, huruf itu adalah makhluk. Allahmu itu alif lam lam ha itu adalah nama, itu makhluk konsekuensinya. Demian.
Ayo, hancur. Terus kamu bilang, itu kan hadis doib kiamat. Aduh, ini orang. Nih ya, saya kasih tahu ya. Nih, ini dari orang-orang Salafi sendiri dikatakan bukti scan Tuhan agama Hindu, Wahabi ini dan lain. Dikatakan ini, Ibnu Taimiyah dan Wahabi mensohihkan. Jadi di Islam ini ada dua pandangan. Ada yang mengatakan ini sohih, ada yang mengatakan ini doif. Jadi kalian sesama Islam perkara Allah aja cakar-cakaran. Demikian. Makanya konsili dulu mana yang pandangan yang benar. Ini kok nggak ada konsili, nggak ada yang jelas di Islam itu. Allahnya Muhammad, Allahnya adalah Allah, nama Allah, tapi dikatakan bahasa itu adalah makhluk, tapi Allah itu adalah alif lam lam ha, itu katanya nama Allah kekal, tapi makhluk. Aduh, pusing. Hancur konsepnya. Terus Allah ternyata dari kuda, ini juga hancur. Kamu kalau mau ngomong tentang doif-doifan ya, nih Al-Fatihah ayat 1 Demian, ini ternyata ayat palsu loh. Saya kasih tahu kamu nih. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya mengatakan bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, bukan pula dari surat-surat lainnya. Hancur. Al-Quranmu beda-beda. Bahkan Ibnu Mas'ud jumlah Qurannya 110 surah. Ini sahabatnya Muhammad loh, sahabatnya Muhammad. Lalu kemudian Ibnu Abbas itu ada 116 ya. Terus kemudian siapa namanya itu? Jadi ada surah lagi ya. Namanya, aduh kok saya lupa sih namanya. Itu jadi dia ada surat namanya Al-Hafdu Al-Qulu. Tuh Ubay bin Ka'ab namanya, baru ingat saya. Itu ada surah Al-Hafdu Al-Qulu. Nah jadi Al-Quranmu yang benar mana? Semua dapatnya dari Muhammad, tetapi beda-beda, hancur. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu lain-lain. Tadi tentang Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7, itu Tritunggal itu. Waktunya Bang Kiamat selesai ya. Yuk, Demian. Ya, habis ya. Mulai. Ya, kalau ngomong itu pakai gini, kalau ngomong itu realitanya kan tidak seperti itu kawan. Kalau misalkan kamu melihat Islam di Amerika atau Indonesia atau di seluruh dunia, kitab yang mereka pakai ya sama. Tapi kalau Bible, kita ngomongin Bible yang dipegang sama Ortodoks itu beda sama Bible yang dipegang sama Katolik. Kemudian berbeda sama Bible yang dipegang oleh Protestan. Jadi bahkan jumlah kitabnya aja beda-beda. Tapi kalau Islam sekarang, baik di Indonesia maupun di luar negeri, semua kitabnya sama. Jadi kalau kau bilang palsu-palsu ini kayak gini, misalkan 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian dalam surga, Bapa Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, itu kan ayat palsu. Bahkan diakui sendiri oleh orang-orang Kristen bahwa itu ayat palsu. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus, itu kan ayat palsu. Terus kau pakai ayat palsu, kan lucu kau nih. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 itu kan contekan dari Plato, itu kan ajaran Plato. Kemudian dicontek sama kalian. Jadi kalau you mau ngomong palsu, coba kau ambil kitab kamu sekarang, LAID, kemudian kau samakan dengan Kodeks Vatikanus atau Kodeks Sinaiticus. Itu berbeda, bahkan tidak ada ayat-ayat yang, misalkan Markus 16 dalam Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus itu nggak sampai sebanyak itu. Tapi coba kau lihat LAID itu banyak kali ayatnya, sampai berapa itu? Sampai 16 ya. Sedangkan di dalam Vatikanus dan Sinaiticus nggak sampai segitu. Jadi kalau palsu itu seperti itu. Jadi manuskripnya nggak sesuai dengan kitab yang kau pegang. Kemudian masalah kau bilang kalau Allah itu alfabet, Allah itu nama, maka Allah ada ciptaannya, kan sama aja kayak Yahweh kan nama. Apakah Yahweh ciptakan? Kan enggak juga. Jadi argumen kamu itu enggak apple to apple. Kalau masalah yang tadi kau bawa, masalah Wahabi, kemudian Ibnu Taimiyah dan lain, itu kan masalah tafsiran. Dalam Kristen sendiri, tafsiran itu ada banyak. Orang Kristen Protestan punya tafsir, Katolik punya tafsir. Bahkan orang Katolik itu mereka bahkan pernah buat tafsir Tuhannya itu. Jadi Bapak ini janggutnya panjang, warnanya putih, kemudian anak ini jenggotnya nggak putih, kemudian Roh Kudus ini gambarnya burung merpati. Bahkan orang Katolik itu mereka menggambarkan Tuhan seperti itu. Jadi Bapak itu bentuknya manusia, tapi jenggotnya putih. Anak itu bentuknya manusia, tapi janggutnya itu hitam. Kemudian Roh Kudus gambarnya burung merpati. Nah itu pertanyaannya, kamu sepakat nggak dengan gambarnya orang Katolik itu? Jadi itu kan menggambarkan tentang Tritunggal. Nah kalau gambaran seperti itu ya saya sepakat itu 3 pribadi. Karena ada Bapa jenggot putih, ada anak jenggot hitam, kemudian ada Roh Kudus burung merpati, kan ada 3 pribadi. Kalau Roh kan gak punya pribadi dia. Iya kan, kalau Roh kan gak punya pribadi. Kalau Bapa jenggot putih punya pribadi. Waktunya habis. Aduh, ini sorry dulu, gue masuk nih Bang Kiamat. Lu masih bersedia melayani orang yang tidak pakai data? Bersedia dong. Oh, ya udah. Kan kita telanjangi dia di sini. Kalau masih bersedia, sebentar ya.
aku bukakan data. Ini soalnya kan kekristenan ini kan akademis banget nih. Nih ya, kamu tadi bilang ayat palsu nih, saya ajari kamu. Kamu kan nggak sampai belajar sampai sini-sini dokumen gereja. Ini sebentar ya. Sebentar. Ini karena kiamat itu dituntut untuk menunjukkan data terus. Kalau Islam kan nggak bisa. 1 Yohanes 5 ayat 7. Masih? Oke lah, saya tunjukkan di sininya aja. Coba. Bab 6. Nah, ini nih. Kameranya belum dibuka. Iya. Nih. Oke. Ya, jadi Demian mengatakan, oh itu ayat palsu ya, karena Demian kan nggak belajar, nggak punya ilmu. Nih, saya tunjukkan ya, karena kekristenan itu bicara tentang kritik teks dan seterusnya. Ini kan bermacam-macam. Ada orang yang ilmunya itu masih cetek, ada yang ilmunya sudah tinggi. Lah ini ada dokumen dari Siprian ya, Siprian dari Kartago, itu baru tahun 210 dianya. Kamu bisa cek, tahun 210. Jadi di nomor 6 ya, ini judul bukunya adalah Triste ya, Triste nomor buku pertama ya, bab 6. Di sini disebutkan ini ya, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Jadi dikutip ayatnya nih. Dan sekali lagi tertulis tentang Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dikutip 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya bisa menunjukkan lagi banyak. Ini ada banyak. Ada dari Athanasius, ada dari Gregorius dari Nisia, ada dari Gregorius Nazianzus, ada dari Santo Ambrose, ada juga dari ini Tertullianus ada. Nah, tapi kalau mau bicara tentang Quran ya, kitab palsu Quran ini ternyata hancur teman-teman. Nih lihat nih, Al-Quran ada versi Hafs, ada versi Al-Susi ini, Susi itu. Ada di sini Katola nih, Katola. Di sini ada Kutila. Artinya apa? Satunya berperang, satunya dibunuh. Lah ini kok hancur, kok beda artinya saudara-saudara? Ya ada Katulu, ada di sini Quran Kaf ini surat 3 ayat 196. Ini beda nih, berperang dibunuh, di sini dibunuh berperang, kebalik ayatnya nih. Ini hancur, saya bisa nunjukkan. Jadi kamu jangan bohong Demian. Kalau kamu nggak ngerti ya wajar. Terus aliran Islam, wah banyak aliran Islam ini, sampai mereka saling bunuh-bunuhan ini banyak ini alirannya nih. Masa perlu saya jelaskan satu persatu kamu? Waktunya kan juga kayak ini. Terus ayat Quran ayat palsu, wah banyak teman-teman. Ini lihat nih. Jadi Ibnu Mas'ud yang jumlah surahnya cuma 110 dan surah 1 sama surah Al-Falaq dan surah Anas itu dibuang sama Ibnu Mas'ud. Dan ternyata ada ayat-ayat sisipan. Nih ya, saya tunjukin ini. Nih, perbedaan vokalisasi antara bacaan Ibnu Mas'ud dan teks Utsmani terlihat cukup banyak. Ini ada apa? Disisipkan di depan ada kata min ini. Ini kata ini sisipan-sisipan semua nih, beda-beda semua nih. Dan maknanya beda nggak? Beda. Bahkan ini ada ayat yang tidak ada sekarang. Surah 37 sesudah ayat 169. Ini ada ayat ini, nggak ada sekarang. Terus ini ada surah nomor 39 ayat di antara ayat 23 dan 24 ada ayat ini. Nggak ada di Quran sekarang. Jadi Allahmu itu mulutnya bohong. Surah 15 ayat 9 Allah akan menjaga Quran. Sedangkan Utsman mengumpulkan Al-Quran itu. Oke, waktunya ya. Lanjut Demian. Demian kalau bisa ada data Demian ya, biar enak loh. Iya, saya. Ya udah, mulailah. Saya kan tadi udah bilang saya pakai satu device. Jadi kalau misalkan lanjut. Untuk ribet, makanya kita bilang enggak, tapi kan dipakai sama kiamat. Jadi ini gambar yang dibuat dari kiamat. Suaranya putus-putus. Demian, suaramu putus-putus Demian. Iya, itu ada. Perhatikan dulu kau punya sinyal Demian. Apa tuh? Demian bilang teman-teman di bawah, lu ngomong sama api itu perangkat. Siapa tahu. Ini waktunya mau di stop apa enggak nih, Bang Hos? Ya ini gimana Demian? Bro, dulu aja. Biar nanti enggak. Kameranya ditutup aja. Kalau katanya tadi itu kurang ini, ditutup aja. Biar nggak putus-putus. Waktunya balik nol aja. Bismillah. Kita kasih fur. Ya diulang lagi. Ayo kameranya Pak, minta tolong dimatikan itu supaya jaringannya ini bagus. Kamera. Ini enak sekali.
Kayak begini hasil dari mu'alaf. Aduh. Ya jadi lawakan lah. Kameramu itu ditutup dulu, Damian. Suara saya udah ada. Suaranya putus-putus, Damian. Kameranya ditutup, Pak. Siapa yang moderator? Ditutupkan kameranya. Udah aku tutup tapi nggak sinkron sama sinyalnya dia. Dari tadi nggak bisa dia bahas gramatikal ya. Teman-teman. Kayaknya nih. Demian. Bilang dulu, Bang Zuma, aku mau Tazila ini minta dibelikan HP gitu loh, Demian. Gak usah ini lah bro. Kalau Minta dibelikan HP biar nggak ketipu lagi. Laptop di apa kan kena tipu, makanya mualaf. Ayo, yuk bisa yuk, Bismillah. Yuk bisa ngalahin kiamat bisa. Ayo kamu yuk, bisa yuk. Sinyalnya udah siap apa belum nih? Sinyalnya dirapin dulu, Demian. Beli sinyal dulu lah, sasetan di sebelah dulu. Kondisikan dulu sinyalmu, Demian. Baru nanti buka cam. Aduh, Demian Nggak ini. bisa itu, belum lancar. Iya. Nanti nggak fair juga buat kamu. Ayo Demian, ini banyak teman-teman lu nih, pengagummu di bawah banyak banget loh. Ayo, harus semangat ya. Loh, kabur gimana nih Islam? Padahal saya udah seneng loh dia nunjukin gambar itu. Gimana sih kok kabur? Ayo nek, apa sih Demian? Coba teman-temannya Demian disumbang sinyal, belikan 5 saset sinyal kan di toko sebelah. Udah naik dia. Ini dia udah kena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Waduh, Allah punya fisik. Tes gimana Demian? Udah sinyalnya sudah siap? Halo? Ayo mutar, bisa Pak. Yuk kalian kiamat gitu. Kalian kekristenan, Islam. Jaringannya belum siap nih, Demian? Belum. Masih mutar. Ya, udah mutar masih. Ayo, bisa yuk. Mu'alaf. Ini katanya kan mu'alaf cerdas gitu. Ini mu'alaf cerdas ini kayak gini. Lo minta Bang Zuma, aku yang Mu'tazila ini minta dibelikan HP dong. Gitu. Kalau framing aja semua orang bisa bro, nggak usah framing. Nangis dia. Tadi kamu framing, bahkan kamu ngata-ngatain tadi. Kamu tadi ngatain loh kiamat. Kalau saya emang kenyataannya seperti itu, emang faktanya ya seperti itu. Nah, gambar saya yuk lanjut. Belum nih? Silakan. Ya. Gambarnya ada. Jadi ini kan gambar Tuhan kamu. Mudah-mudahan jaringan saya bagus ya. Cek. Mulai aman. Ya. Aman. Mulai ya. ya. Jadi saya pakai satu device, saya cuma bisa screen ya teman-teman ya. Saya cuma bisa screen. Nggak apa-apa. Lanjut. Ya, Allah Tritunggal adalah kasih. Kalian bisa buka sendiri situsnya, dari situs mana itu ada gambarnya. Jadi ada Yesus ini bukan orang Yahudi tapi orang Yunani karena mukanya itu kan Eropa. Kalau orang Yahudi pasti kulitnya hitam, rambutnya ikal atau keriting biasanya. Kemudian bapaknya ini bedanya cuma sama jenggot aja. Yesus jenggotnya itu kan hitam, kalau bapak itu kan jenggotnya putih. Sedangkan Roh Kudus itu gambarnya adalah burung merpati. Jadi inilah Tuhannya Bang Kiamat gitu. Kita nggak bahas masalah mazhab gitu loh. Topik kita dari awal tuh masalah ketuhanan. Ini Tuhan kamu. Kita nggak ada bahas masalah Nabi, apakah Muhammad itu adalah Tuhan atau nggak bahas itu. Dalam Islam Tuhan itu cuma nahu loh. Dalam Kristen Tuhan itu ada 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Jadi nggak apple to apple. Kau bahas masalah hadis. Kita nggak bahas masalah hadis. Kita bahas masalah ketuhanan. Dari tadi kamu nggak nyambung bro. Jadi silakan dijawab. Ini kah Tuhan kamu? Jadi Tuhannya orang bule, kemudian Tuhannya ada 3, yaitu Roh Kudus, kemudian Sang Anak, dan juga Sang Bapa. Bapaknya kok rambutnya putih gitu. Jadi silakan kau jawab, apakah kamu ini oneness atau enggak. Kita kan ngomong masalah ketuhanan. Karena dari tadi pertanyaan-pertanyaan saya sejak awal itu kan kamu nggak jawab, satu pun nggak jawab. Ada para nabi di kitab perjanjian lama dalam Kristen itu kan imannya adalah New Testament sama Old Testament. Tapi lucunya itu di perjanjian lama Old Testament nggak ada Tuhan itu Yesus. Jadi Yesus menjadi Tuhan itu ketika di New Testament di perjanjian baru. Perjanjian lamanya nggak ada Yesusnya, Tuhannya masih off zaman itu. Kenapa? Karena belum menjadi Mesias. Sebelumnya, sesudahnya dari Adam menyembah Tuhan namanya Yesus. Saya nggak butuh perbaru pembahasan itu. Tarik mana-mana, kita nggak bahas hadis. Jadi silakan kau jawab sesuai dengan ayat ya, perjanjian lama. Ada Nabi Musa, kan karena kan kau tanya juga kan, di mana ayatnya dan para nabi menyembah Allah. Saya tunjukin dari kitab Yahudi sendiri
Bahkan para nabi itu emang nyembah Allah. Dalam Judeo Arabik, para nabi itu nyembah Allah. Tapi nggak ada satupun bukti, data, bahkan dari Yahudi sekalipun, ada para nabi yang nyembah Yesus. Jadi ketuhanan kamu itu, kamu dari tadi nggak bisa buktikan. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya, ngapain bro? Nggak usah lari kemana-mana, masalah cabul lah, masalah apa, nggak usah kayak gitulah. Topiknya apa, jawabnya apa, nggak nyambung sama sekali. Jadi kembali ke topik masalah ketuhanan, nggak usah lari kemana-mana. Oke, timernya habis ya. Ayo Bang Kiamat. Oke. Bentar ya, saya buka dulu kameranya. Kualitas dari mu'alaf zong sekali ya, selalu. Sebentar. Oke. Mulai ya, udah bisa dimulai. Hadisnya. Iya. Jadi Demian, jangan keluar dari akunnya. Jadi gini Demian, kamu bilang kalau bahas ketuhanan itu nggak bahas hadis, kata siapa? Di dalam hadis itu ada Allahmu, di dalam Quran juga ada Allahmu, di dalam hadis juga ada si Muhammadmu. Dan saya dari tadi nggak bahas cabul-cabul si Muhammad, kok kamu jadi kepikiran mau cabul? Saya nggak ada loh bahas Muhammad ngawini anak kecil, Muhammad ngambil bini orang, kan saya tahu ini kan lagi bahas tentang ketuhanan, bukan bahas kemudian tentang Muhammad kelakuannya kayak mana. Kok jadi kamu minder sih, tiba-tiba kepikiran Muhammad cabul? Jangan-jangan saya lagi diskusi sama kamu lagi mikirin kecabulannya Muhammad dari tadi. Aduh, kacau ini ya. Nih, saya kasih tahu ya, di dalam hadis Sahih Muslim 3505, di sini dikatakan apa? Nih lihat nih. Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh nih, parah banget Allahmu, psikopat ya. Terus juga tadi saya udah tunjukkan Allah itu punya pantat. Ini kan ketuhanan ini. Jangan kamu bilang kiamat, kita ini lagi bahas ketuhanan nggak bahas hadis. Loh, Allahmu dibahas di dalam hadis Demian. Nggak hanya di dalam Quranmu. Tadi Quranmu juga bagaimana mungkin Allah bisa punya anak kalau Allah nggak punya istri? Allah aja mengatakan dia ini harusnya kalau punya anak, kalau punya istri. Yang punya istri ini siapa? Laki-laki atau perempuan? Ya laki-laki. Terus kamu bilang di Islam itu Tuhannya Allah, kok kata siapa? Orang dikatakan Muhammad adalah Allah kok. Bahkan Muhammad dikatakan sebagai tajalli Allah. Ini paham ini. Jadi nanti kalau ilmumu sudah mendalam, kamu akan belajar tentang kemakrifatan, bagaimana makrifat itu menjelaskan Muhammad ini adalah tajalli dari Allah nih, bahkan pengganti dari Allah baik dari segi zat maupun sifatnya. Makanya Aisyah mengatakan di dalam Bukhari 4721, aku tidak melihat Allahmu kecuali dia ngikuti hawa nafsumu, itu kata si Aisyah ya. Terus di dalam surah 68 ayat 42 di situ dikatakan Allah punya. Ini juga terkait Quran doif, ini nggak bisa dibantah sama Demian ya. Ini saya tunjukkan di Quran Allah itu punya betis nih, lihat nih ya. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, ini betis Allahmu nih. Nah terus kamu tadi mengatakan bahwa kalam lafsi yaitu Allah itu bukanlah nama atau nama. Kamu aja nggak jelas menjelasin. Kalau nama harusnya itu ciptaan, sedangkan Yahweh tadi sudah saya jelaskan itu bukan nama pada esensinya, tapi merujuk kepada sifat keberadaan dari Tuhan. Saya udah clear menjelaskan itu. Lah Allah Anda itu bagaimana konsepnya? Jelasin dong, Allah yang punya mulut, punya mata. Oke, waktunya habis. Yuk Demian. Iya, sorry, jaringan saya ini kurang bagus nih. Suara saya ada. Iya. Jadi dari tadi kiamat hanya bisa framing dan pertanyaan saya sama sekali satu pun nggak ada yang jawab. Di mana ayatnya dalam perjanjian lama Musa dan juga semua nabi menyembah Tuhan namanya Yesus. Jadi topik pembahasan kita kan masalah ketuhanan. Tuhan kamu adalah Yesus, Tuhan saya adalah Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Banyak sekali ayatnya. Tapi di dalam Alkitab, di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, terutama perjanjian lama tidak ada satupun ayatnya Yesus adalah Tuhan. Nggak ada sama sekali, nggak ada satupun nabi yang nyembah Yesus. Musa nggak pernah nyembah Yesus. Adam nggak pernah nyembah Yesus. Abraham nggak pernah nyembah Yesus. Satupun nabi nggak ada yang nyembah Yesus.
Jadi kalau misalkan kau masih framing-framing masalah Tuhan Islam, kan di dalam Alkitab juga kan ada bahasa metafor. Kayak misalkan ya Hashem Yahweh itu adalah gunung batu. Apakah Yahweh itu batu? Kan enggak juga. Demikian juga di dalam Al-Quran itu ada pemahaman dari Mu'tazilah. Ada yang memahami itu secara letterlek bahwa Allah itu punya tangan, punya kaki, dan sebagainya. Itu kan bahasa-bahasa metafor. Dalam Islam pun ada perbedaan pemahaman seperti itu. Tapi kalau kau tanya ke semua aliran Islam sama aja, Tuhannya tetap satu, nggak ada beda-beda. Tapi kalau Kristen ada Unitarian, ada Saksi Yehova, ada Oneness, kemudian ada lain, banyak sekali doktrinnya itu loh. Ada monofisit, ada yang berkata Yesus itu pura-pura jadi manusia, banyak sekali. Kalau di Islam konsep ketuhanan nggak masalah keesaan Tuhan itu nggak ada perbedaan. Katolik sama Protestan aja, Katolik sama Ortodoks saja masih ribut-ribut masalah keesaan Tritunggal itu. Jadi itu aja yang kau jawab gitu loh. Kenapa saya mualaf? Ya saya mualaf karena gitu. Karena masalah ketuhanan. Bagaimana di dalam Kristen sendiri masih sakar-cakaran, masih ribut masalah ketuhanan. Tuhan itu 3 atau 1 atau 3. Kamu nggak usah nyerang Islam loh. Di dalam Islam nggak ada membahas masalah Tuhan itu 1 atau enggak. Kita udah final, nggak ada konsili-konsili. Yesus adalah Tuhan tahun 325 kemudian dijadikan sebagai Tuhan, nggak pernah ada gitu. Di Islam nggak pernah ada seperti itu. Atau ada orang Islam yang ragu bahwa Allah bukan Tuhan, nggak ada. Tapi kalau di Kristen ada orang yang ragu Yesus Tuhan, makanya ada konsili. Dulu Arius menang kan, kemudian pemahaman orang Kristen menjadi Unitarian, kemudian dibantah lagi sama Athanasius. Masih ketuhanan aja mereka masih ribut gitu loh. Makanya ada konsili. Konsili itu adanya karena apa? Karena ribut. Karena ribut nggak bisa memahami tentang ketuhanan, makanya ribut, makanya konsili. Jadi nggak usah kabur ke Islam, kau jawab aja masalah Tritunggal. Dari tadi kau nggak jawab juga. Ngapain coba? Oke, waktunya habis. Waduh, ini kupingnya memang nggak bisa dipakai dan otaknya nggak bisa bernalar ya. Ini aduh, ini kualitas Islam memang. Kualitas Islam. Sebentar ya, aku bukakan dulu. Tanya sebentar. Nih, ini fakta yang menyakitkan, ini membuktikan Allah itu nggak ada. Oke. Yang pertama, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah nama ketika Sang Sabda itu mengenakan daging. Ya, jadi kalau kamu minta tertulis Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama itu kamu nggak nyambung, berarti kamu nggak mengerti tentang Mesias. Tadi kamu udah mengakui bahwa seperti anak manusia turun dari awan-awan, kamu bilang itu Oneness. Ini gimana sih? Udah jelas di situ dikatakan anak. Seperti anak manusia yang turun dari awan-awan. Jadi otakmu ini nggak nyambung, Demian. Dari bahasa aja kamu nggak paham. Terus konsili itu apakah artinya membuat konsep yang baru? Enggak. Konsili itu terjadi ketika ada bidat. Jadi ada yang sesat, terus dikumpulkan semua uskup ya dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Akhirnya di situ tuh ditanya pendapat satu persatu, apakah pernah ada ajaran seperti itu menurut tradisi masing-masing wilayah. Ternyata ajaran dari Arius, ajaran dari Nestorianisme, ajaran dari Etikes, ya, dan seterusnya semua bidat, mau nanti monofisit, mau nanti Arianisme, ya, mau nanti Miafisit dan seterusnya, ya, Makedonianisme, ada Doketisme, Sabellianisme. Jadi semua bidat-bidat ini dinyatakan sesat. Kenapa? Karena itu bukan ajaran gereja. Jadi kalau logikamu belum sampai sini, hancur kamu. Dan di ajaran Islam, Allah punya fisik. Itu orang Wahabi, orang Arab Saudi mengatakan Allah punya fisik. Orang tuanya Muhammad masuk neraka menurut orang Wahabi. Karena orang tuanya Muhammad ini menurut sejarah yang mereka miliki, itu agamanya pagan Quraisy. Jadi kalau orang tuanya aja masuk neraka, umat Islam gimana nggak dikenal sama Muhammad? Orang tuanya yang dikenal aja masuk neraka, apalagi umatnya. Jadi nggak ada kebenaran di ajaran Islam. Makanya surah 19 ayat 71 semua orang Islam di situ ada kata wariduha. Wariduha itu artinya impor. Coba kamu bantah saya nih kalimat wariduha. Itu impor. Dan Yesus. Aduh, siapa udah nge-report? 204 ya, 204 ya. Waktunya di tadi 204. Siapa lagi tuh? Kena report ya? Ya ampun, kalian tuh dewasa kenapa sih? Ada yang mereport dia. Gimana Demian, teman-teman lu nih? Bences banget sih. Iya, lu ngomong dong. Jangan main saya kan dari tadi kan kami hujat, dia kan menghujat terus. Lo apa yang kok mana dia pakai data Demian? Justru kau yang contoh tadi dia bilang cabul kan? Tadi kan dia bilang cabul.
Dia bicara data loh Demian. Gue lihat dari tadi lu cuma ngoceh. Enggak, bukan masalah data. Kata-katanya itu kan dia bilang cabul apa sih? Aduh, kalian ini kenapa nggak dengar saya? Oh, saya diskusi, saya nggak ada menghujat loh. Saya nggak ada menghujat Izin sebentar ya sebelum Bro Kiaman naik ke atas. Demian, Shalom Demian. Gimana tuh, Pak? Shalom Demian. Iya. Aku kasihan sama kamu, dipereteli sama kiamat. Kau tidak menampakkan data sama sekali. Nggak usah kasihan, kamu malah harus kita bersuka cita. Kalau Harusnya kamu bersuka cita dong. Bentar. Nggak usah kasihan, ngapain orang, biarin binasa aja nih orang. Mungkin Demian. Biarin binasa Pak, nggak usah kasihan, Kalau biarin saya ini binasa, ahli ikut Kristen, Muhammad. Bang, ahlinya Kristen, bukan Al-Quran, Bang. Aduh, Aku kawan-kawan, turunnya, kau kuasai dulu Al-Quran, jangan dibikin baru rusuh bisa dulu, kau saya melawan lagi pengen kiamat. makan enak Boleh ini. sebentar. Kalau nanti teman-teman pengen debat, silakan, ini kan saya yang lagi debat. Teman-teman, biar selesai diskusi mereka, nanti baru Iya. kita ngomong lagi. Ya, ini Pak Katololnya jangan motong-motong nanti ya. Saya khawatirnya nanti malah nggak Sabar aja, benar Pak. nanti. ini aja Bang Bos. Anu, Ya wakilnya jangan kiamat tinggal diinikan aja, biar Pak MP Farisi aja 54 sebagai moderatornya, Iya, iya. Kak Bukeri yang bantu pasang tema. Ya, oke ya. Waktunya 50. 54 detik mulai dari 00:54 detik. Iya. Berarti lanjut dari yang sisa tadi ya. Ya, betul. Oke, silakan Bang. Bentar Bentar. ya. 4 detik mulai Iya. sekarang. Bentar, aku masih belum buka kamera. Sebentar. Aduh, orang ini. 56 tadi ya. Berarti 56 Iya. detik. Oke. Jadi Tuhan Yesus itu mengatakan ketika dia datang ya, di dalam Yohanes 17 ayat 5, ini dari tadi yang Anda nggak bisa mendengar penjelasan saya. Ini Bang Kiamat. Aduh. Siapa yang report aku? Jangan di-report apa timer saya dong. Itu nggak ada apa-apanya loh aku kasih. Kenapa sih Udahlah, orang ini? aduh kalian ini. Banget. Astaga, kenapa kalian report aku? Iya, aduh, hapus Masa aja aku masa ngitung waktu aja kena report sih. Panen report saya hari ini. Santai aja bro, di main kok ngomong lah tuh geng-gengmu nih, jangan main report dong. Ah, lanjut, silakan Bang Kiamat, maaf ya. Ini lanjut waktunya ya? Iya, lanjut aja Kak. Oke. Lanjut Bang. Oke ya. Ini bentar, ini kok jadi error sih. Bentar. Diulang dulu. Aduh. Iya, Tadi diperbaiki aja dulu Bang gimana Kiamat, sih? diperbaiki. Ini, aduh. Waktunya itu harus Kita di reset ulang orang tadi aku 56 masih. loh. Nah, Nanti mereka baperan. Oh, Kita ulang aja 56. Ya. Timer report. Aduh, kalian. Iya, ini lucu orang ini. sama aja kayak dari dulu kita. Bentar ya. Gimana Demian? Teman-teman lu ini agak lain. Oke. Ya. Oke. 56 ya Bang. Bang Kiamat. 56 ya. Yang tadi loh. Sisanya. Ya. Udah mulai deh. Bentar, aku ini kan dulu Belum. masih. Belum. Oke. Oke. Ini ya. Jadi di dalam Yohanes 7 ayat 5 Yesus mengatakan gini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa dia memiliki kemuliaan di dalam Sang Bapa itu sendiri. Ya. Terus di dalam Yohanes 17 ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Kalau Yesus adalah manusia saja, bagaimana mungkin segala yang dimiliki oleh Bapa itu dimiliki oleh dia? Jelas di sini mengatakan bahwa dia adalah Allah sejati. Kenapa? Karena Yesus mengatakan sebelum dunia ada, dia ada. Dia adalah Sang Sabda itu sendiri. Ya. Terus di dalam ayatnya yang ke-23 dikatakan apa? 24 nih. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah aku berikan kepadaku. Itu di sini dikatakan apa? Oke. 56 menit Bang. 56 iya. Ya, bisa. Demian. Siap. Iya, jadi apa ya? Bunuh diri kau kawan kalau misalkan menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Waktunya udah jalan ya? Sudah. Iya, Lanjut. Oke. Yang pertama saya udah katakan bahwa saya bukan ahli Al-Quran gitu. Jadi kalau kau mau ngomong Al-Quran, kalau saya bisa jawab ya saya jawab. Karena saya backgroundnya sebagai apologet Kristen, makanya saya lebih banyak ngomong tentang Alkitab karena saya paham betul tentang Yesus, tentang Bapa, dan juga tentang Roh Kudus, apalagi Perjanjian Lama. Jadi karena saya paham, makanya saya ngajarin kamu bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah manusia biasa, seorang Yahudi, orang biasa yang ngajarin tentang Torah. Kemudian karena dianggap sebagai
merubah-rubah Torah, sehingga di dalam gitu dikatakan apa, dia direbus dalam tinja panas, dalam kolam panas. Jadi saya hanya tahu tentang kekristenan, jadi saya hanya berbicara tentang kekristenan. Kalau kau mau bahas masalah keislaman, saya nggak punya ilmu, kawan. Kemudian ayat-ayat yang tadi kamu palsukan, kita nggak, ayat-ayat yang tadi kamu kasih mengenai hadis kan kita nggak tahu, nggak bisa tunjukin. Di situ doif atau apa namanya sohi atau doif, kamu kan nggak bisa tunjukin ya. Kebanyakan semua data-data yang kamu tunjukin kan doif, jadi nggak perlu saya tanggapi. Nah, karena saya backgroundnya sebagai apologit ya, kamu jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan, karena satupun nggak ada yang kamu jawab sama sekali. Kalau memang Kristen itu udah final Tuhannya sesuai dengan Bible, nggak mungkin ada perdebatan dan juga nggak mungkin ada konsili masalah ketuhanan. Karena memang Tritunggal itu nggak ada di dalam kitab suci. Itulah kenapa saya keluar dari Kristen. Dasar Tritunggal aja aneh gitu loh. Bahkan mereka itu seringkali ngutip Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu nggak cocok untuk Tritunggal. Karena di situ bukan dafar, tapi di situ kan vayomer. Vayomer itu dari kata amar. Sedangkan Yohanes 1 ayat 1 itu pakai kata dafar. Kalau dafar sama vayomer sama amar itu dua kata yang berbeda, itu aja nggak cocok. Satupun ayat Tritunggal di dalam Alkitab itu nggak ada. Jadi mereka memaksakan Yesus yang adalah manusia, yang udah diakui oleh siapa namanya Kiamat sebagai Unitarian, sama setengah Unitarian ini mereka paksa Yesus sebagai Tuhan. Problemnya di situ. Jadi Mesias manusia biasa seperti nubuatan para nabi, bahwa Mesias itu manusia dipaksa jadi Tuhan oleh Kiamat. Makanya sampai sekarang mereka itu masih ribut masalah ketuhanan. Harus ada konsili dulu, yang gak sesuai dengan pemahaman gereja harus dibidatkan, kan begitu. Kalau di Islam udah jelas kawan, kita udah kelar. Tuhan itu bukan 3 pribadi dalam satu dalam 3. Kalau kalian kan masih ribut kawan. Dari tadi kita ngomongnya cuma muter-muter di situ karena ya udah berapa putaran ini.